Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik-baik semuanya ya. Semuanya sehat ya yang di rumah? Ya, Kak Novi. Kak Novi rindu tidak kalau kita mau ibadah sekolah minggu offline? Rindu sekali kakak. Iya, adik-adik di rumah sudah rindu untuk ketemu teman-teman. Pastinya kakak. Tapi sekarang kita masih harus ibadah online. Jangan sedih karena sekalipun kita ibadah di rumah, kasih Tuhan tetap sama. Baik itu kita mau ibadah offline ataupun online, Tuhan Yesus tetap mengasihi Kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik duduk yang rapi ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ayo semuanya. Ayo lipat semuanya tangan. ya. Tutup mata, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Saat ini kami mau memuji Tuhan. Berikan sukacita dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri yuk. Oke, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Silakan kakak. Oke, kita akan pujian sama-sama ya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Ikut ya. Andaikan aku lampukan yang luhur mulia
kita sudah menyanyikan pujian. Pastikan aku bisa melakukan. Kalau tanpa kasih Tuhan, semuanya hampa. Siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Angkat tangan. Masih marah-marah? Kakak masih marah-marah? Tidak kakak. Ya, sayang sama mama, Papa. sayang sama oma, opa, Sayang sama siapa lagi? Teman-teman, sama semuanya. Iya. Sekarang kita mau nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ikuti gerakan kakak ya. Ayo semuanya. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, kakak tadi kasih kita kepada teman, kepada orang tua harus seperti kasih Tuhan. Nah, adik-adik, silakan duduk semuanya. Sekarang kita mau dengarkan persembahan pujian dari teman-teman sekolah minggu. Silakan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom. Jesus love you. Jesus love you. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih semuanya buat adik-adik yang telah memberikan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita tetap berdiri. Kita akan puji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Musik. Ikut ya gerakannya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus
ada yang dapat menandinginya. Hanya kasih Tuhan yang selalu tulus kepada Kita semua. Adik-adik di rumah, sekarang silakan duduk semuanya ya. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Ayo adik-adik kita sama-sama ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik kita angkat tangan kita bersama-sama ya. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Nah adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kau berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat sore semuanya. Nah, adik-adik di rumah, kita tadi sudah memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak ada pertanyaan untuk adik-adik. Dengar ya pertanyaannya, boleh juga dijawab di rumah, boleh juga ada dijawab di live chat, boleh juga ya. Nah, pertanyaannya gini, perhatikan ya adik-adik. Coba adik-adik sebutkan nama-nama yang dimulai dari huruf
Y. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak ada 1. Namanya Yohanes. Betul kan? Adik-adik sudah dapat di rumah? Sudah. Ada yang menyebut nama Yusuf? Pintar. Nah, sore ini kita akan cerita tentang Yusuf. Judulnya Yusuf dibawa ke Mesir. Terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 36. Kejadian berapa? 37 ayat 1 sampai 36. Nah, bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Ada 12 orang bersaudara. Mereka adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf dan Benyamin. Mereka adalah anak-anak Yakub. Nah, adik-adik, kita akan dengar kisah cerita tentang siapa ya dari ke-12 orang tersebut? Ya, benar, kisah tentang Yusuf. Yusuf kala itu sudah berusia 17 tahun dan Yakub ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada yang lainnya. Dan adik-adik tahu enggak bagaimana bentuk kasih Yakub kepada Yusuf? Nah, diberikanlah Yusuf sebuah jubah atau pakaian yang maha indah. Jubah itu dikenakan oleh Yusuf atau dipakai oleh Yusuf. Ternyata pemberian itu membuat saudara-saudaranya Yusuf menjadi benci dan marah serta iri hati kepada Yusuf. Pada suatu malam, tidurlah Yusuf. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Beginilah mimpinya. Berkas-berkas saudara-saudara Yusuf berdiri dan mengelilingi berkas Yusuf. Dan semua berkas saudaranya sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya arti mimpi itu? Nah, kemudian Yusuf bermimpi lagi. Mimpinya seperti ini. Ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang. Dan semuanya itu mengelilingi Yusuf. Dan mereka pun semua menyembah kepada Yusuf. Tentu Yusuf pasti kaget dan terkejut. Kok bisa ya mimpiku seperti itu? Nah, kemudian Yusuf bangun dan menceritakan semua mimpinya kepada ayahnya dan saudaranya. Dan karena ketulusannya, kepolosannya, dan kejujurannya, bahwa apa yang diceritakan oleh Yusuf membuat saudara dan ayahnya menjadi marah. Mereka berkata begini kepada Yusuf. Yusuf, masakan engkau berkata bahwa kami, orang tuamu dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Itu tidak benar. Nah, Yusuf mengabaikan apa yang dikatakan oleh mereka. Pada suatu kali diperintahkanlah Yusuf untuk pergi kepada saudara-saudaranya yang ada di padang. Saudaranya sedang menggembalakan kambing domba. Dan nampaklah wajah mereka semuanya pada marah kepada Yusuf. Yusuf taat kepada ayahnya dan menjumpai saudara-saudaranya yang ada di padang. Dan tentu saja saudara-saudaranya sudah bermufakat untuk mencelakai Yusuf. Kemudian ditangkaplah Yusuf
dan dirampaslah baju jubahnya yang maha indah itu, dan langsung dibuang ke dalam sebuah sumur yang kering. Kemudian dibuanglah Yusuf ke dalam sumur yang kering itu. Pung! Tentu ada sesuatu di bawah sumur itu ya adik-adik. Nah, Yusuf sudah ada di padang dalam sumur. Dan diambillah dia, dikeluarkan dari dalam sumur. Kemudian saudara-saudara yang lainnya menjual Yusuf kepada orang Midian, pedagang yang sedang melakukan perjalanan. Dan Yusuf dijual sebagai budak. Nah, kemudian jubah yang tadi dirampas itu mereka celupkan ke dalam sebuah loyang yang ada darah kambing. Dan kemudian saudara-saudaranya datang menemui ayahnya dan berkata kepada ayahnya, Ayah, lihat jubah Yusuf. Bajunya sudah berlumuran dengan darah binatang buas. Mungkin Yusuf sudah mati, ayah. Ayahnya mendengar hal itu langsung menangis. Yusuf anakku, Yusuf anakku. Lalu berangkatlah Yusuf ke Mesir bersama dengan pedagang Midian tadi. Tiba di Mesir, pedagang Midian tadi menjual kembali Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Dan tinggallah Yusuf di Mesir dan bekerja sebagai budak. Demikianlah kisah cerita Yusuf dibawa ke Mesir. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan ceritanya ya. Nah, ayo sama-sama kita akan menarik kesimpulan dari cerita tadi. Adik-adik kira-kira ada kesimpulan dari rumah tentang Yusuf tadi? Nah, kakak ada 5 poin loh. Yang pertama, Yusuf itu adalah pribadi yang rajin. Apa? Rajin. Dia suka menggembalakan domba bersama saudara-saudaranya. Nah, kakak berharap adik-adik di rumah juga harus rajin, bantu mama dan bantu papa. Juga rajin-rajin untuk belajar. Rajin apa lagi? Nah, pintar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin menghafal, dan banyak sekali yang bisa kalian lakukan ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua, Yusuf itu pribadi yang polos, polos dan jujur apa adanya. Ketika dia mendapat mimpi sampai 2 kali, dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa kepolosan dan kejujurannya mendatangkan dampak yang buruk baginya. Nah, yang poin ketiga, Yusuf adalah taat kepada ayahnya. Ketika Yusuf disuruh ayahnya pergi kepada saudaranya, dia taat melakukan. Dia tidak membantah papanya. Dia bilang, iya pak, siap. Nah, adik-adik juga di rumah harus taat kepada papa mama. Adik-adik disuruh menyapu, yang bisa menyapu jangan bantah papa mama ya. Tetap harus taat kepada perintah orang tua. Disuruh belajar, tetap belajar. Intinya adalah taat. Nah, adik-adik, poin yang keempat, kita belajar tentang Yusuf itu anak yang baik. Dia masih muda tapi dia baik. Kebaikannya adalah dia tidak membalas kejahatan
dengan kejahatan. Ketika saudaranya menjualnya kepada orang lain dan sampai ke Mesir, Yusuf mengikuti saja bahwa dia itu sedang dijual kepada orang lain. Kira-kira perasaan adik-adik bagaimana ya ketika adik-adik dijual kepada orang lain oleh saudara sendiri? Sedih tidak? Pasti sedih. Tapi Yusuf tetap melakukan rencana Allah walaupun dia dijual. Yang terakhir, kira-kira apa yang terakhir ya? Dalam kesulitan apapun, Yusuf tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai Yusuf. Kesulitan apapun, dan Yusuf percaya bahwa Allah selalu tepat rencananya, dan Yusuf mengikuti setiap rencana Allah dalam dirinya. Adik-adik, demikian juga adik-adik, saat sekarang ini semua orang sedang mengalami kesulitan oleh karena wabah corona yang masih merajalela. Tapi kita harus tetap taat 5M ya. Masih ingat 5M itu apa? Itu saja kalau kita taati, pasti kita bisa terhindar yang dari namanya COVID. Nah adik-adik, kalau kita mendapat kesulitan, adik-adik punya kesulitan, mama papa punya kesulitan, semua orang punya kesulitan apapun, percayalah bahwa Allah selalu menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan adik-adik di rumah, dan dimanapun adik-adik berada, Allah selalu menyertai kita. Demikianlah adik-adik kesimpulan kita bersama-sama, dan kita akan belajar menjadi anak yang makin mencintai Tuhan. Kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya dan tutup mata, bisa ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah saya dengar hari ini. Saya mau belajar menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, jujur, tidak membalas jahat dengan jahat, percaya kepada rencana Allah dalam hidup saya, percaya akan setiap yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Berkati saya, walaupun saya masih kecil, saya mau terus belajar menjadi anak yang selalu melakukan perintah Tuhan seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa saya, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Kak Made yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah saat ini kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Ya Kak Novia. Nah adik-adik di rumah persembahannya disiapkan, dan kalau mau transfer bisa transfer ke rekening sekolah minggu di bawah ini. Sekarang kita siapkan hati kita mau berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi persembahan. Berkati mama papa yang sudah memberikan persembahan ini. Berikan kesehatan kepada mereka. Dan apapun yang kami persembahkan boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita sekolah minggu sore hari ini. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Aris. Silakan Kak Aris. Sebenarnya kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun, yaitu ada Ade Bryden, Malita Sebra, ada Ethan Gunawan, pertama 2 Sulawesi, ada Rivaldo, Madia 1 Sebra, ada Kesia Angelika,
Tunas Remaja Sulawesi. Kita berdoa dengan syukur pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami sudah beribadah walaupun hanya lewat online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati adik-adik yang berulang tahun Tuhan pada sepanjang minggu ini. Engkau memberkati pertumbuhan fisik mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati intelektual mereka. Mereka semakin hari semakin smart, semakin pintar dan cerdas, dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, usaha pekerjaan dari orang tua mereka Engkau berkati, Engkau melindungi mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu, baik yang ada di Zebra maupun di Sulawesi. Adik-adik balita, batita, pertama 1, 2, dan 3, Madya 1, 2, dan 3, dan Tunas Remaja. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Pertumbuhan fisik mereka Tuhan, Engkau berkati kekuatan mereka, kesehatan mereka, intelektual mereka Tuhan, mereka kepandaian, kecerdasan. Semakin hari mereka bertumbuh, iman mereka bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus, dan mereka sering mengasihi, dan semakin hari mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka siang dan malam. Tuhan senantiasa berkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan, teman-teman, guru-guru yang ada GPPS Palu Tuhan. Engkau berkati mulai dari kepala sekolah, guru-guru, pengawas, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan anak ini. Tuhan memberkati kami, memberikan kami pengetahuan akan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa kami terus hidup untuk dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Aku mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 15. Aku mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 15. Aku mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 15. Engkau ayat 15. Yohanes 1 ayat 15. Engkau. Aku mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 15. Aku mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 15. Engkau tahu Yohanes 21 ayat 15.
Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluan. Memenuhi segala keperluanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah ayat 9. Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan. 1 Korintus 10 ayat 31. Yesus memberikan nyawanya di salib karena dosa kita. Seorang yang baik hati, Yusuf orang Arimatea, menguburkan Yesus di dalam kuburnya sendiri. Betapa sedih teman-teman Yesus. Akan tetapi 3 hari kemudian Yesus hidup kembali dan meninggalkan kubur. Yesus hidup lagi. Betapa senangnya teman-teman Yesus. Yesus hidup sekarang ini, kita juga harus senang. Setelah mati karena dosa dan dibangkitkan. 1 Korintus 10 ayat 31. 10 ayat 31. Korintus 10 ayat 31. 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Daniel 9 ayat 14. Sebab Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah yang adil dalam perbuatan yang melakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Daniel 9 ayat 14. Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Daniel 9:14. Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala yang dilakukannya. Daniel 9 ayat 14. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Mazmur 37 ayat 39. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa menawarkan nasihat dia bijak. Seorang sahabat menaruh kasih sejak waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17.